Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pola bilangan. Nah, apa itu pengertian pola bilangan? Pola bilangan terdiri dari dua kata. Yang pertama pola dan yang kedua adalah bilangan. Pola adalah susunan yang mempunyai bentuk teratur dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sedangkan bilangan adalah jumlah yang merujuk pada suatu angka. Jadi, pola bilangan adalah susunan atau bentuk yang tetap atau teratur pada suatu angka. Pernahkah kalian bermain ular tangga? Untuk dapat memainkan permainan ular tangga, kalian memerlukan sebuah dadu. Jika kalian perhatikan, di setiap dadu tersebut mewakili bilangan-bilangan yang digambarkan dalam bentuk bulatan-bulatan kecil, atau disebut noktah atau titik seperti gambar tersebut. Bulatan-bulatan kecil tersebut mewakili bilangan-bilangan yang ditentukan. Satu bulatan mewakili bilangan 1, dua bulatan mewakili bilangan 2, dan begitu seterusnya hingga 6 bulatan mewakili bilangan 6. Uniknya, penulisan noktah-noktah tersebut ternyata mengikuti pola yang didasarkan pada bentuk bangun datar atau bangun ruang. Kemudian, contoh pola bilangan yang kedua yaitu pola penomoran rumah. Jika kalian amati, pada rumah yang di sebelah utara memiliki pola penomoran ganjil, sedangkan rumah yang di sebelah selatan mewakili pola bilangan genap. Contoh yang ketiga yaitu susunan pada bola biliar. Kemudian lanjut ke pola pada barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan atau pola tertentu. Setiap bilangan pada barisan bilangan disebut dengan UN, sehingga bentuk umum dari barisan bilangan adalah U1, U2, U3, sampai dengan UN. Barisan bilangan ada dua. Yang pertama yaitu barisan aritmatika dan yang kedua adalah barisan geometri. Yang pertama adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih yang tetap atau sama antara dua suku yang berurutan. Selisih yang sama tersebut disebut dengan beda atau disimbolkan dengan B. Rumus suku ke N dari barisan bilangan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, dengan A adalah suku pertama dan B adalah beda. Yang kedua yaitu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan yang tetap antara dua suku yang berurutan. Perbandingan yang tetap itu disebut dengan rasio atau disimbolkan dengan R. Rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, dengan A adalah suku pertama dan R adalah rasio bilangan. Perhatikan perbedaan contoh barisan aritmatika dan geometri. Dari beberapa pilihan berikut, manakah yang merupakan barisan aritmatika dan geometri? Kemudian, tentukan beda dan rasionya. Yang pertama diketahui barisan 6, 12, 8, 18, 24, dan seterusnya. Yang B, 12, 10, 8, 6, 4, dan seterusnya. C, barisan negatif 4, negatif 8, negatif 16, negatif 32, dan seterusnya. D, 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Pada barisan A, diketahui bahwa
barisan-barisan tersebut, suku-suku pada barisan tersebut memiliki selisih yang sama. Misalnya, diketahui bahwa suku kedua dengan suku pertama dengan suku kedua dan suku ketiga memiliki selisih yang sama. Jadi barisan tersebut dinamakan barisan aritmatika dengan beda 6. Kemudian B, diketahui juga bahwa suku-suku pada barisan tersebut juga memiliki selisih yang sama. Jadi barisan tersebut dinamakan barisan aritmatika dengan beda negatif 2. Beda negatif 2 didapat dari rumus beda adalah U2 dikurangi UN dikurangi UN-1. U2 dikurangi U1. U2 pada barisan tersebut adalah 10, U1 atau suku pertama 12. Jadi 10 dikurangi 12 adalah negatif 2. Kemudian C, diketahui bahwa barisan tersebut, suku-suku pada barisan tersebut memiliki perbandingan atau rasio yang sama. Rumus rasio adalah U2 dibagi U1. U2 negatif 8, U1 atau suku pertama adalah negatif 4. Jadi negatif 8 dibagi negatif 4 hasilnya adalah 2. Jadi barisan tersebut disebut dengan barisan geometri dengan rasio 2. Kemudian D, diketahui juga bahwa suku-suku pada barisan tersebut juga memiliki perbandingan atau rasio yang sama. Jadi barisan tersebut adalah barisan geometri dengan rasio 2. Kemudian tentukan rumus suku ke N pada setiap barisan aritmatika berikut. Yang A 28, 22, 16, 10 dan seterusnya. B barisan 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Penyelesaiannya, yang A diketahui bahwa suku pertama adalah 28, kemudian beda adalah negatif 6. C, rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kemudian substitusi A dan B ke dalam rumus umum sehingga hasilnya 28 ditambah N min 1 dikali negatif 6 menghasilkan 28 dikurangi 6N ditambah 6 hasilnya adalah negatif 6N ditambah 34. Jadi rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah negatif 6N ditambah 34. Kemudian B, diketahui bahwa suku pertama adalah 7, bedanya adalah 2. Rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kemudian substitusi A dan B ke dalam rumus umum sehingga hasilnya 7 ditambah negatif 7 ditambah N dikurangi 1 dikali 2 hasilnya 7 ditambah 2N dikurangi 2 menghasilkan 2N ditambah 5. Kemudian menentukan rasio dari barisan bilangan 2,2 per 3, 2 per 9, 2 per 27. Penyelesaiannya, rumus rasio adalah U2 dibagi U1. Pada barisan tersebut, diketahui U2 adalah 2 per 3, U1 atau suku pertama adalah 2. Jadi, 2 per 3 dibagi 2 hasilnya 2 dibagi 2 kali 3 menghasilkan 2 per 6. Kemudian disederhanakan menjadi 1 per 3. Kemudian diketahui barisan geometri 3, 6, 12 sampai dengan 768. Banyak suku barisan tersebut adalah penyelesaiannya diketahui suku pertama adalah 3 dan R adalah 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian cara mencari N atau banyak suku sebagai berikut. Menggunakan rumus suku ke N dari barisan geometri. Rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. UN sama dengan 768
sama dengan 3 dikali 2 pangkat N min 1. Kemudian 2 pangkat N min 1 pindah ruas ke kiri. Hasilnya 2 pangkat N min 1 sama dengan 768 dibagi 3 menghasilkan 2 pangkat 8. Kemudian 2-nya dicoret menghasilkan 6 dikurangi 1, hasilnya adalah 8. N min 1 hasil sama dengan 8. N sama dengan 8 ditambah 1. N adalah 9. Jadi banyak suku pada barisan geometri tersebut adalah 9. Kemudian, selain pola pada barisan bilangan, juga terdapat pola pada barisan konfigurasi objek. Barisan konfigurasi objek adalah susunan objek yang diurutkan menurut aturan atau pola tertentu. Contohnya, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan segitiga pascal. Amati gambar berikut. Pada gambar pertama, membentuk pola persegi panjang. Dengan menggunakan rumus pola persegi panjang yaitu N pangkat 2 ditambah N, maka banyak lingkaran pada gambar kelima sehingga membentuk persegi panjang yaitu sebanyak 30. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Pada gambar kedua membentuk pola segitiga. Sekian penjelasan materi tentang pola bilangan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya.